dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini tanggal 8 November 2023. Tema kita adalah mengikut Yesus berarti memikul salib. Bacaan kita diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, mengikut aku berarti siap memikul salib. Inilah perkataan yang disampaikan oleh Yesus kepada para pengikutnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, tidak dapat menjadi muridku. Artinya, memikul salib adalah syarat menjadi pengikut ataupun sahabat Yesus. Ada cerita yang pendek berbicara tentang salib. Suatu hari, seorang sahabat Yesus datang pada Yesus. Dia mengatakan, "Yesus, saya mau mengikuti engkau." Yesus mengatakan, "Jikalau engkau mau mengikuti aku, mari ikutlah aku." Sahabat ini berjalan bersama Yesus, mengikuti dari belakangnya. Sampai di suatu tempat, Yesus menunjukkan, "Pikullah salib itu." Di situ sudah banyak salib terletak, pikullah salib itu. Ketika dipikul salib, dia mengangkat dengan berjuang karena berat, besar. Tetapi karena niatnya mau mengikuti Yesus, dia mengangkat salib itu, mengikut Yesus dari belakangnya. Dalam perjalanan, mereka harus melewati sungai. Yesus mengatakan kepada sahabat ini, "Pakailah salibmu untuk menjadi jembatan untuk menyeberang sungai ini." Dia memakai salib untuk menyeberang. Setelah itu dipikulnya lagi salib,
ikuti lagi Yesus. Di perjalanan, sesahabat ini merasa salibnya berat. Maka dia berusaha memotong salib itu. Setelah dipotong sedikit lebih ringan dari yang pertama. Dia berjalan lagi mengikuti Yesus. Yesus mengatakan, jadikan salibmu itu menjadi jembatan untuk menyeberangi sungai ini. Masih bisa. Lalu diangkat lagi salibnya. Di perjalanan dia memotong lagi salib itu sampai pendek. Dia kembali mengikuti Yesus. Begitulah ada sampai 3 kali memotong salib. Terakhir ketika sampai di suatu sungai lagi, Yesus mengatakan, jadikan salib ini menjadi jembatanmu menyeberangi sungai supaya sampai ke seberang. Sebab jikalau kamu melompat tidak sanggup, maka harus ada jembatan. Dia meletakkan salibnya, tetapi tidak bisa lagi karena sudah pendek. Maka tidak bisa menyeberangi sungai karena memang tidak ada jembatannya lagi. Salibnya sudah pendek, sudah kecil. Sementara Yesus terus berjalan. Dengan menyesal, dia bersedih, dia menangis, tidak bisa lagi mengikuti Yesus karena Yesus sudah berjalan jauh ke depan. Sementara salibnya sudah pendek, sudah kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Pengalaman ini sering terjadi pada kita masing-masing pribadi. Memotong salib, memperkecil salib, mengkerdilkan salib kita supaya lebih ringan dan lebih enak hidup. Karena kita sering menghindar dari salib. Untuk mengikuti Yesus harus siap memanggul salib. Sebab kita harus siap juga menderita seperti Yesus. Jadi kalau kita mau mengikuti Yesus dan kita menderita, tidak apa-apa. Karena memang menjadi pengikut Yesus harus siap hidup seperti Yesus. Yesus sendiri mengalami penderitaan sebagai teladan kita, sebagai guru kita. Bukan berarti Yesus tidak cinta kepada kita. Bukan berarti Yesus tidak sayang. Bukan berarti Yesus tidak memberikan rahmat kepada kita. Tetapi ternyata untuk mengikuti Yesus harus siap hidup menderita seperti Yesus. Di dalam penderitaan itulah kita mengalami kebahagiaan. Di dalam penderitaan itulah kita merasakan rahmat-rahmat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Maka sahabat-sahabat Yesus, kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu akan segala penderitaan, kesulitan kita. Sebab disitulah Yesus berkarya untuk kita. Maka setialah menjadi sahabat Yesus walaupun menderita. Salib adalah jembatan iman kita. Salib adalah tanda kemenangan. Salib adalah membawa kebangkitan kita untuk sampai kepada Yesus. Menjadi murid Yesus adalah siap memikul salib kita masing-masing. Selamat merenungkan. Tuhan memberkati.